بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan wa akhwati fillah, para alim ulama kami yang kami muliakan, para imam kami, para orang tua kami, tokoh-tokoh kami, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza atas segala nikmat kesempatan yang telah Allah berikan. Selawat beserta salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib menuju isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita di pekan lalu tentang bagaimana kita memakmurkan masjid dan beserta adab-adab ketika menuju ke masjid, adab-adab ketika berada di masjid, dan adab-adab setelah selesai dari masjid. Kemudian nanti juga kita insyaallah ta'ala juga akan membahas bagaimana pentingnya sholat berjamaah khususnya untuk kaum laki-laki. Kemarin kita sudah membahas adab-adab pergi ke masjid, sunnah-sunnah pergi ke masjid. Itu yang pertama. Kemarin sekedar kita mengulang kaji. Yang pertama adalah pergi dalam keadaan berwudu dari rumah. Kemarin pernah kita sampaikan bahwa ada keutamaan yang tidak didapat bagi mereka yang memulai wudunya di masjid. Ada keutamaan khusus yang akan didapat oleh mereka yang telah bersuci, berthaharah, berwudu di rumah menuju ke masjid. Yaitu satu langkah diampuni derajatnya oleh Allah Ta'ala, satu langkah dinaikkan derajatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu keutamaan ini hanya diberikan kepada mereka yang bersuci mulai dari rumahnya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar memberikan syarat sesuai disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang bersuci dari rumahnya. Adapun yang kedua, adab kita ketika kita pergi ke masjid melaksanakan ibadah-ibadah di dalam masjid adalah menjauhkan diri dari bau-bau yang tidak enak. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang menyakiti jamaah masjid atau makmum itu juga menyakiti malaikat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, "Man akala min hadhihi syajarah, yani thum, fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang memakan tumbuhan ini, yaitu tumbuhan bawang, makanan bawang, fala yaqrabanna masjidana, jangan sesekali mendekati masjid kami. Namun dalam hal ini kemarin pernah kita bahas, apakah semua bawang itu termasuk dalam hal makruh yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW? Ternyata ketika kita mensyarahkan sebuah hadis, jika memang ada masuk indikasi indan waqi'nya, indan di mana tergantung dari kebiasaan di sebuah tempat, maka kita cocokkan. Kemarin pernah kita bahas bahwa bawang yang dimakan oleh orang Arab itu berbeda dengan bawang yang kita makan oleh orang Indonesia, dan tata cara makannya pun berbeda. Bawang yang dimakan oleh orang Arab yang menjadi lauk pauk mereka adalah bawang bombay, ya, atau bakung lah ya, bawang bombay. Dan mereka memakannya tidak dipotong-potong, tidak dimasak. Mereka memakannya seperti memakan buah apel, langsung digigit. Ada yang pernah coba? Nah, balik ini kita coba. Allahu Akbar. Dan itu memang membuat busuk mulut. Karena itu tidak heran Nabi menegaskan, "Fala yaqrabana masjidana." Jangan sesekali mendekati masjid kami. Memang hukumnya tidak sampai haram, hanya makruh saja. Tetapi makruhnya ini makruh tahrim, satu langkah mendekati keharaman, yang jika dilaksanakan juga bisa menyiksa dan mengganggu jamaah.
bahkan bisa menghilangkan kekhusyukan dalam sebuah salat jamaah. Allahu Akbar. Oleh karena itu, kita usahakan berharum-harum, berwangi-wangi ketika pergi ke masjid. Apalagi tadi ketika saya sholat duduk di situ, Masya Allah, teringat suasana di Ka'bah, teringat ketika berada di Hotel Anjum, baunya wangi betul. Entah ada malaikat sholat sama kita tadi, Masya Allah. Alhamdulillah, baunya wangi betul. Ya Allah, teringat ketika, Masya Allah, baunya itu teringat ketika saya ngambil susu unta. Ngambil susu unta ketika ingin makan, waktu makan siang, waktu Allah Akbar. Karena itu saya ketika pulang ke Indonesia ini, apapun yang berbau-bau sana ingin saya miliki, karena baunya itu menenangkan. Alhamdulillah, terima kasihnya. Baik, kemudian yang ketiga, ketika kita menuju ke masjid, bagi pria dianjurkan untuk memperhias diri dan menggunakan wangi-wangian. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai bani Adam, pakailah pakaianmu yang paling indah setiap mendekati masjid. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ini, beliau mengatakan bahwa disunnahkan, ya, disunnahkan bagi seorang pria tajammul. Tajammul itu berhias-hias setiap ingin memasuki indah salat, setiap melaksanakan salat. Wala siyama yaumal jumu'ati wa yaumal 'idi wa tibu li'annahu minaz zinah. Bukan zina, zina dengan kasrah, dengan diperpanjang dengan mat, zina. Baik. Kemudian wasiwaku li'annahu min tamami dzalik wa min afdalis siyabil bayad. Dan Imam Ibnu Katsir menafsirkan berdasarkan ayat ini mengutarakan bahwa seorang laki-laki terkhususnya disunnahkan bertajammul, berindah-indah, karena itu termasuk zina, yaitu berhias. Ya, zina itu berhias-hias, dan juga dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Ya, khusus laki-laki, wangi-wanginya dianjurkan yang paling kuat, yang paling kuat. Nah, kalau ibu-ibu cukup untuk wangi-wanginya menutupi bau badan saja, cukup menutupi bau badan saja, tidak perlu semerbak bunga di tamannya, Bu, ya, karena kita khawatir hadis Imam An-Nasa'i yang semalam kita sampaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja yang keluar dari rumahnya menggunakan wangi-wangian melewati sebuah kaum, tercium baunya oleh kaum laki-laki tersebut, fahiya zaniyah, dia sama seperti pezina. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bukan berarti hal ini ibu terlarang menggunakan parfum secara mutlak, wangi-wangian secara mutlak, tapi pandai-pandailah untuk menutupi, cukup untuk terhirup diri sendiri saja. Tak perlu kami minta ibu-ibu lewat 10 meter ke depan masih tercium juga, ya subhanallah. Nah ini dia. Tetapi Bu, ketika berada di rumah, nah terserah ibu lah, nak wangi-wangi, nak mandi dengan air parfum pun tak apa, nah. Ya Bu, ya, karena menyenangkan hati suami dengan wangi-wangian itu termasuk sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian juga di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kalau pasal terbalik udah kita bahas kemarin. Pasal terbaliknya nanti kita bahas kemarin. Baik. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan termasuk perhiasan, berhias-hias ketika ke masjid adalah siwak. Nah, ini kemarin pernah kita sindir masalah itu, kita bahas secara lebih dalam lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap sebelum sholat. Karena ini termasuk sunnahnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, wa yustahabbu ay yastaka bi'udin min araq wa bi ayyi syai'in istaka.
mimma yuzilu at-taghayyur hasal as-siwak kal khirqatil khashinati was-sa'ni wal ushnan. Al-Imam An-Nawawi, pembesar mazhab Syafi'iyah, beliau menjelaskan tentang pasal siwak ini bahwa disunnahkan bersiwak dengan ranting yang terdapat di pohon arak, terdapat di pohon arak, dan dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk taghayyur, artinya mengubah bau mulut kita menjadi wangi. Berarti zaman sekarang ketika kita pergi ke masjid, kita menyikat gigi kita dengan pasta gigi, apakah sudah mendapatkan sunnah bersiwak? Sudah. Karena kata Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan, mimma yuzilu taghayyur, apapun yang dapat mengubah bau mulut menjadi wangi, itu termasuk pasal siwak, termasuk sunnah siwak. Walaupun Al-Imam Al-Iraqi menjelaskan, namun dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah dijelaskan, ittafaqa fuqaha'ul madhahibil arba'ati 'ala anna afdalahu jami'an al-arak lima fihi min tibin wa rihin wa tash'irin yukhriju wa yunaqqi ma bainal asnan. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah jelas disebutkan, ulama ahli fikih keempat imam mazhab sepakat walaupun apapun yang dapat mengubah bau mulut termasuk sunnah, termasuk menggunakan pasta gigi tadi, tetapi ulama mazhab sepakat tetap lebih afdal menggunakan kayu arak tadi, karena itu masih diperjualbelikan sampai zaman sekarang. Kemarin saya bahas juga salah satu teman kita, ya, teman-teman kita dari jamaah tabligh yang paling banyak mengamalkan hadis ini. Kalau saya berjumpa dengan beliau-beliau yang sangat luar biasa itu, sebelum mau sholat, mereka ambil kayu arak itu di dalam saku mereka, kemudian mereka bersihkan. Setelah itu mereka masukkan kembali. Ini bukan perkara jorok, ini bukan perkara higienis atau tidak, ini perkara sunnah Nabi SAW. Di balik dari itu pasti ada hikmahnya, ada rahasianya yang disimpan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga tadi Imam Ibnu Katsir juga mengatakan termasuk berhias-hias menggunakan pakaian yang indah dan dianjurkan sebisa mungkin pakaian putih. Masalahnya yang pakai putih cuma bawa-bawaan, kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu lumayan banyak. Saya sendiri tak pakai baju putih masalahnya ini. Nah, itu hanya perkara afdol dengan mafdul saja. Afdol, mafdul saja. Tetapi ada pembahasan yang ingin saya bahas di sini. Pertama, apa warna pakaian kesukaan Nabi SAW? Yang pertama, Nabi sangat menyukai pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih. Dan yang kedua, Nabi sangat menyukai pakaian yang berwarna hijau. Karena hijau, sebagaimana Allah firmankan di Al-Insan ayat 21, "Aliyahum thiyabu sundusin khudran." Mereka memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau untuk ahli surga. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, insyaallah ta'ala, jika kita masuk surga kelak, nanti Allah akan menyediakan pakaian yang sangat lembut, yang tercipta dari sutra yang sangat halus, berwarna hijau juga. Allahu Akbar. Baik. Tetapi ada beberapa dalil yang ini sangat unik. Baik, kita bahas sedikit. Dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di nomor hadis 5266, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena ini berkaitan tentang warna pakaian ketika sholat. Nuhitu 'anil thawbil ahmar wa khatamiz zahab wa an aqra'a wa ana raqi'. Aku dilarang untuk 3 perkara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Apa 3 perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, aku dilarang memakai pakaian yang berwarna merah. Sabar dulu, sabar dulu. Yang kedua, aku dilarang memakai cincin emas. Nah, laki-laki tak boleh pakai cincin emas, apapun alasannya, tak boleh ya. Apalagi nampal gigi emas juga, nggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Kalau ibu-ibu aman kok ya, ibu-ibu aman. Yang ketiga, aku dilarang membaca Al-Quran di saat rukuk. Bukan saat rukuk saja, sujud pun baca Quran bisa batal. Sujud pun baca Quran bisa batal. Baik. Nah, yang jadi fokus kita perkataan Ibnu Abbas yang pertama, nuhitu 'anil thawbil ahmar. Aku dilarang oleh Nabi SAW menggunakan pakaian berwarna merah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 2077. Abdullah ibn Umar menceritakan, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfarain. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi SAW mendapatiku menggunakan dua pakaian atas bawah warna kuning. Mu'asfarain. Pakaian atas kuning, pakaian bawah kuning. Maka Nabi bertanya kepadaku, "Ummuka amaratka bihadza?" Apakah ibumu yang menyuruh menggunakan pakaian ini? Maka kata Ibnu Umar, "Aghsiluhuma ya Rasulullah, aku akan mencucinya. Akan aku hilangkan warnanya." Maka Nabi mengatakan, "Bal ahriqhuma." Jangan, bakar aja tuh baju. Wah, hadis ini tegas. Bagaimana kita memahami fikihnya? Baik, hadis ini kalau kita melihat secara tekstualnya saja tanpa mendalami pemahaman para ulama, ini habis yang pakai baju merah, baju kuning kalau salat. Nggak boleh kalau melihat secara tekstualnya. Tetapi kalau kita melihat secara fikihnya, sabar dulu. Dalam kitab Al-Mawsu' an Fiqh Al-Kuwaitiyah jilid 633, di sini disebutkan, ittafaqal fuqaha'u 'ala jawazi lubsil asfari ma lam yakun mu'asfaran aw muza'faran. Para ahli fikih sepakat boleh menggunakan pakaian berwarna kuning, boleh menggunakan pakaian berwarna merah dengan catatan tidak dari hasil celupan osfor dan za'faran. Kalau za'faran yang benang-benang, bukan benang itu, kayak biasa orang jual itu apa namanya? Bukan watek, yang dia herbal, pakai botol kecil, warna merah-merah kayak kelopak bunga. Zafran kan? Nah, itu za'faran itu kalau misalnya dicelup ke dalam pakaian itu makruh. Itu pun hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tidak membatalkan sholat, hanya makruh saja. Jadi setiap baju yang berwarna merah dan kuning yang dicelup dengan osfor dan za'faran itu makruh dipakai dalam sholat. Jangankan dalam sholat, di luar saja pakai. Tapi kalau pakaian kita sekarang tak ada yang dicelup dengan osfor za'faran. Dicetak, dicelup wantek, apalagi. Yang jelas tak ada dicat pakai cat rumah, nggak ada ya. Allahu Akbar. Itu semua insya Allah tak ada masalah. Pakai pakaian merah ke masjid tak ada masalah. Pakai pakaian warna kuning tak ada masalah. Aman insya Allah. Yang tak, bahkan kalau pakaian warna LGBT macam mana? Pelangi. Subhanallah. Baik. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lagi, untuk lebih jelasnya lagi, biar tuan-tuan puan-puan tidak ragu tetap boleh menggunakan pakaian merah dan kuning ketika sholat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yajuzu lubsu sawbil adyadi wal ahbari wal asfari wal akhdari wal mukhattati wa ghairiha min al-alwani thiyabi wal khilaf. Boleh menggunakan pakaian yang berwarna garis-garis merah, kuning, hijau, dan warna pakaian bercorak lainnya. Hal ini sepakat para ulama, ijma, jadi nggak ada masalah. Tapi sekedar untuk wawasan kita saja bahwa jika pakaian itu dicelup dengan usfur dan za'faran, hukumnya makruh insyaallah taala. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, kita lanjutkan ke adab yang selanjutnya, yaitu yang keempat, membaca doa ketika keluar rumah. Ini sudah kita bahas kemarin bahwa zikir sekecil apapun, sesederhana pun jangan pernah diremehkan. Apalagi sekarang kita berada di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bagi kita yang keluarganya ada yang mau menikah di bulan Zulqa'dah, lanjut aja, aman. Bulan Apit, aman, insya Allah ya, insya Allah aman ya. Baik. Kenapa ada istilah Apit? Kalau saya telisik dari orang tua kita dulu, kenapa di bulan-bulan Apit ini banyak orang tak nak nikah? Ternyata alasannya sederhana saja. Alasannya adalah tanggung bentar lagi Idul Adha. Tanggung bentar lagi Idul Adha. Tetapi yang namanya berita semakin menyebar, semakin bertambah dan berkurang. Ya, sampailah kepada kita anak cucunya. Ya, jadi kalau nikah di bulan Apit nanti tak harmonis rumah tangga dia. Cepat bercerai, subhanallah, nikah aja aman. Ya, nikah aja aman insyaallah taala. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Jadi kita sampaikan tadi bahwa
Zikir sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Kalau perlu kita memiliki zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan. Khususnya zikir pagi dan zikir petang. Insya Allah akan ada manfaat di balik hal itu semua. Yang kelima, nah ini dia. Yang kelima adalah tidak mentasbik jari ketika berangkat dari rumah menuju ke masjid hingga sholat dilaksanakan. Nah, apa itu mentasbik? Mohon maaf, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita sampaikan hadisnya dulu. Hadis Imam At-Tirmizi 386, Ibnu Majah 967, Abu Daud 562. Hadisnya hasan. Rasulullah SAW mengatakan, udah ada praktek. Baik. Iza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabi'i fa innahu fi shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, lalu keluar menuju masjid, dan dia janganlah mereka mentasbik jari jemarinya. Apa tasbik? Mohon maaf, saya tunjukkan. Nah, ini tasbik namanya, menyela jari jemari. Apa hukumnya? Makruh. Tidak sampai haram, makruh saja. Ya, makruh saja. Jadi kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid, janganlah ia menjalin jari jemarinya karena ia sudah berada dalam sholat. Artinya ketika kita berjalan menuju masjid, niat menuju sholat itu sudah sangat besar. Oleh karena itu kita tidak dianjurkan mentasbik jari. Apa hikmahnya? Sejauh yang saya baca dari kitab-kitab syarah para ulama, yang paling memuaskan itu disyarah oleh hasyahnya disyarahnya Imam Ibnu Battal. Beliau menyebutkan ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini masih dipertanyakan, kenapa Nabi SAW tidak menganjurkan kita mentasbik? Aduh, ini direkam juga ya. Alasannya agar tidak meniru-niru cara ibadah agama lain. Nah, itu alasan yang masuk di akal oleh saya. Karena kita lihat teman-teman kita dari Nasrani kan mereka kan beribadah seperti ini. Karena itu Nabi tidak menganjurkan umat Islam untuk ikut-ikutan dengan cara ibadah agama lain. Itu alasannya. Alhamdulillah. Hukumnya makruh. Kemudian juga yang keenam, jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa walaupun sudah telat. Tapi harus pandai-pandai mengatur waktunya. Hingga udah tahiyat akhir tetap jalan tenang. Subhanallah. Ini tak kejar nanti ya. Maksud tetap jalan tenang itu kalau masih rakaat awal-awal, jalanlah dengan tenang. Jangan terlari-lari, jangan terburu-buru. Karena kemarin pernah di sebuah masjid ada yang lari terburu-buru, pas pula lantai masjid masih basah. Pleset, la ilaha illallah. Allahu akbar. Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah." Jika kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bis sakinah wal waqar. Dan senantiasa kalian tetap tenang dan khusyuk, ya. Wala tusri'u, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apa yang tertinggal sempurnakan, ya, apa yang yang luput dari kan sempurnakan. Apa yang kalian dapati dari imam lanjutkan, apa yang luput sempurnakan. Nah, bagaimana? Di sini ada beberapa yang perlu kita bahas. Pertama, kapan seseorang dikatakan telat masbuk satu rakaat? Ketika imam itu rukuk dan kita baru datang, tiba-tiba imam sami'allahu liman hamidah, kita baru masuk sapa, itu sudah hilang satu rakaat, sudah dikatakan masbuk. Karena itu termasuk salah satu sunnah seorang imam adalah sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani, Nabi SAW jika mendengar telapak sendal para sahabatnya masuk ke dalam masjid, sedangkan beliau dalam posisi rukuk, beliau akan memperlama rukuknya sampai para sahabatnya masuk ke saf secara sempurna dan bertakbir. Nah, bertakbir.
Tetapi juga di sini seorang imam harus pandai juga menilai. Terkadang ada di antara makmum itu tak bisa lama-lama rukuk, sakit. Sakit. Nah ini dia. Ini termasuk yang pernah saya bahas juga sama ibu-ibu tentang bagaimana hukum sujud terakhir, Pak. Baik, kita tidak bahas sujud terakhirnya. Karena perkara sujud terakhir ini saya lebih cenderung dengan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa pernah kita bahas sebelumnya, sampai sejauh ini saya belum menemukan keutamaan mengharuskan kita berlama di sujud terakhir. Yang ada, yang pernah saya diskusikan dengan Ustaz Abdul Somad dulu waktu kuliah, semua sujud itu mustajab doanya, sebagaimana hadis sahih dari Imam Bukhari. Hadis sahih Imam Bukhari bahkan diperjelas lagi oleh seorang sahabat Al-Bara' ibn Abi Azib. Beliau menyebutkan bahwa jeda waktu sholat Nabi, baik itu tegaknya, rukuknya, i'tidalnya, duduknya, sujudnya, semuanya sama. Tidak ada yang beliau lamakan secara khusus. Tetapi jika ada dalil-dalil yang memang mengutamakan sujud terakhir itu ada, tolong sampaikan kepada saya. Karena sejauh ini saya belum mendapatinya. Baik. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah terkadang ada di antara jamaah ya di luar sana menyengaja melamakan gerakan sujud itu, sedangkan imam sudah masuk salawat setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita, udah sampai Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad, dia baru bangkit. Bagaimana hukum seperti ini? Nah, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ketika kita sholat berjamaah, yang paling penting adalah tundukkan ego kita untuk melakukan hal yang menurut kita mungkin kita anggap benar, ya. Tetapi itu dapat mengganggu jamaah lain, dapat menjadikan batal sholat kita. Dalam mazhab Syafi'iyah secara usul, sengaja memperlambat gerakan. Imam sudah gerakan selanjutnya, tapi dia sengaja melamakan gerakan tersebut. Dalam mazhab Syafi'iyah itu termasuk khianat pada imam, dan itu salah satu sebab batalnya sholat seorang hamba. Saya temukan itu tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ada di sebuah masjid, sebuah surau di Selat Panjang ini, ketika imamnya sudah at-tahiyat, makmum sudah berdiri duduk sempurna at-tahiyat terakhir, beliau masih sujud. Subhanallah. Ketika saya sudah membaca innaka hamidum majid, tegak duduk. Ini dalam mazhab Syafi'iyah, sepakat ulama Syafi'iyah menyebutkan bisa batal salatnya karena bersikap khianat pada imam, ya. Tak boleh kita juga mengatakan imam nih macam tak paham sujud terakhir itu mustajab berdoa, dia langsung aja cepat nak naik. Tak boleh. Kita harus husnuzon pada imam, karena imam menilai jamaah semua, bukan kita aja yang dinilai. Dilihat oleh imam, oh di situ ada bapak-bapak yang duduk, ya mungkin tak sanggup sujudnya lama sampai tertunggu-tunggu kayak gini, bismillah saja. Atau misalnya ada ibu-ibu yang membawa anak, tiba-tiba di tengah-tengah sholat anaknya menangis, sebagaimana Nabi SAW lakukan, dipercepat sholatnya. Atau di antara kita ada yang punya keperluan dadakan dan lain sebagainya, atau bahkan di antara kita ada yang menahan buang air kecil, buang air besar. Kalau itu tak salah imam tuh, itu salah makmumnya. Itu salah makmumnya. Sampai Nabi menegaskan tidak ada sholat bagi mereka yang menahan air kecil. La ilaha illallah. Karena itu, apa yang diperbuat oleh seorang imam, selagi itu betul, ikuti saja. Ikuti saja. Karena adanya imam untuk dipatuhi, bukan untuk dikhianati. Tidak disengajakan lama betul. Masya Allah, terlalu khusyuk luar biasa. Awak nak khusyuk susah juga jadi. Nah, kecuali kalau bapak ibu ingin melamakan sujud, karena betul tidaklah seorang hamba, kata Nabi SAW, paling dekat posisinya dengan Allah itu di waktu sujud. Karena itu perbanyaklah doa di waktu sujud, semua sujud. Saya pernah dapatkan di kitab Hilyatul Auliya yang dijelaskan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani bahwa ada seseorang bersaksi tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau sholat di dekat pelataran Ka'bah. Kemudian sahabatnya ini sedang tawaf. Ketika tawaf pertama, dilihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sedang sujud. Sujud sambil berdoa. Dia sujud sambil berdoa karena beliau tahu. Ketika tawaf kedua, dia masih melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri masih sujud. Sampai tawaf ketujuh masih sujud juga. Allahu Akbar. Gitu Pak, Bu, kalau macam gitu, pas bangun, tidak bangun duduk lagi, udah bangun ke samping. Ya, pusing kepala, darah ke sini semuanya. Tapi begitulah orang-orang dulu. Ulama-ulama dulu sangat luar biasa. Semangatnya beribadah itu tak bisa
sulit untuk kita tiru, subhanallah ya. Beliau ketika sudah tahap ke-7 oleh sahabat, barulah beliau bangkit. Beliau bangkit. Luar biasa doanya. Luar biasa doanya. Padahal Bapak Ibu yang sudah pernah pergi haji, pergi umroh, sekali keliling itu saja kalau lagi ramai, la ilaha illallah. Belum lagi yang dihadapi orang-orang Pakistan, orang-orang Rusia, Kazakhstan, yang pokoknya khastan itu uangnya besar-besar. Besar-besar. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Kemudian adab ketika pergi ke masjid lagi adalah ketika sudah masuk ke dalam masjid, dahulukan kaki kanan, kemudian baca doa bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli Allahumma firli zunui waftahli abwaba rahmatik. Tapi kalau misalnya tak hafal yang panjang, cukup yang sederhana, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sambil berselawat kepada Nabi SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, pakai Sayyidina tafaddal, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian dengan kaki kanan. Cuma ulama kontemporer sekarang berbeda pendapat, masuk kaki kanan ini dalam masjidnya atau perkarangannya. Nah, kalau perkarangannya boleh nggak kaki kanan? Kalau saya ambil yang paling selamat saja, masuk perkarangan masjid kaki kanan, masuk ke masjidnya kaki kanan juga. Nah, jadi terlepas dari perbedaan pendapat, insyaallah ta'ala. Kemudian dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dua rakaat. Kata Nabi SAW, "Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia langsung duduk kecuali dia melaksanakan tahiyat masjid. Bagaimana kalau sudah terlanjur duduk? Sebagian ulama mengatakan tidak ada sholat tahiyatul masjid lagi, yang ada sholat sunnah saja. Tetapi di sini dalam mazhab Syafi'iyah ada pendapat yang memperbolehkan kita menggabung 2 sholat menjadi satu perbuatan, satu amaliyah, 2 niat kita gabung menjadi satu. Misalnya, ketika kita mau sholat zuhur di Masjid Al-Manar, ada qobliyah zuhurnya 4 rakaat yang dianjurkan. Nah, kita tambah tahiyat masjid 2 rakaat, ada 6 rakaat yang perlu kita laksanakan. Tetapi karena waktunya cuma 5 menit, maka di sini dalam mazhab Syafi'iyah ada yang membolehkan 2 rakaat tahiyatul masjid itu digabung satu menjadi qobliyahnya juga. Ada 2 amaliyah dilakukan dalam satu amaliyah, 2 niat dalam satu amaliyah. Niatnya apa? Tahiyatul masjid 1, qobliyah zuhur 1, 2 rakaat selesai, dapat 2 pahala dalam satu perbuatan. Tetapi syaratnya, kata Imam Syafi'i, adalah bagi mereka yang sudah terbiasa melaksanakan tahiyatul masjid. Yang sesekali tahiyatul masjid jangan coba-coba digabungkan dulu. Jangan coba-coba digabungkan dulu. Apalagi yang masuk masjid langsung sholat qobliyah aja. Langsung sholat qobliyah saja. Kalau ingin digabungkan, punya kebiasaan dulu, baru diperkenankan. Nah, ini dia. Termasuk juga dalam mazhab Syafi'iyah, bagi Bapak Ibu yang punya kebiasaan sholat tahajud 1 hari, 2 hari, 3 hari, sulit untuk bangun. Mungkin karena penat, ya, banyak rewang dan lain sebagainya. Kita punya kebiasaan sholat tahajud, tapi 2 hari, 3 hari ini tak dapat bangun. Maka dalam mazhab Syafi'iyah, sepakat kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, boleh dia qadha di waktu duha. Boleh dia qadha sholat tahajudnya di waktu duha dengan niatan qadhaan. Ya, sebagaimana ini persaksian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah mengqadha sholat sunnah tahajudnya 8 rakaat dengan catatan yang sudah punya kebiasaan. Kita yang belum punya kebiasaan, jangan coba-coba pula qadha sholat tahajud di siang hari, di jam-jam duha. Ya, nanti apa kata orang? Itu sholat apa tadi? Sholat tahajud. Yang tak paham bahaya nanti. Ya. Nanti kena kasus nanti. Ya. Syukur-syukur kasusnya tak seberat Walid. Astagfirullah. Nah, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Yang ke-10 adalah dianjurkan berebut memilih saf pertama bagi laki-laki. Ibu-ibu dianjurkan paling belakang. Sabar dulu, Bu. Sabar dulu. Ya, Bu. Nih, bisa nggak kami mendapatkan keutamaan saf pertama ini, Pak? Baik, bisa, Bu.
dengan catatan ada pembatas di antara laki-laki perempuan seperti ini. Jika ada pembatas seperti ini, Syekh Abu Usama Al-Azhari dan ulama Amsar kontemporer zaman sekarang, mereka telah sepakat menyebutkan, jika sebuah masjid ada pembatas, maka berlakulah saf pertama lebih utama bagi ibu-ibu kalau ada pembatas. Tapi kalau tidak ada pembatas, maka berlakulah hadis umum, saf belakang paling utama untuk ibu-ibu. Alhamdulillah lah Bu, kita sudah ada pembatas. Berebut-rebutlah dapatkan saf pertama. Tapi kalau laki-laki jangan cubu-cubu belakang semuanya. Yang depan tak ada. Tetapi ada tetapinya di sini. Memang merebut saf pertama ini sampai-sampai Nabi mengatakan kalau boleh melakukan undian pasti mereka akan berundi untuk mendapatkan saf pertama ini. Tetapi bagi kita yang masih muda, ada orang tua kita yang terbiasa di saf pertama, dia nak masuk cuma tenaga nak berjalan itu tak secepat anak muda. Persilahkan saja. Persilahkan orang tua kita untuk pergi saf pertama. Memang kita tidak dapat saf pertamanya, tetapi kita berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Yang tadinya kita mau ngambil saf pertama tidak jadi karena kita lebih mendahulukan dan memuliakan orang tua. Itu kebaikan yang lainnya. Tapi kalau muda sama muda aja, anak bersilah-silah lagi, rebut aja lah. Kalau sama muda rebut aja lah, jangan nak menyilah-nyilahkan lagi. Tapi kalau ada orang tua kita yang memang sudah terbiasa saf dia di situ terus dan memang itu saf pertama, silahkan saja. Dipersilahkan, biarlah kita ambil saf kedua. Ini enggak sesama muda. Ambillah, la ilaha illallah, ambil aja langsung saf pertama itu, ya. Dan uniknya lagi di sholat Jumat, padahal masih bisa maju ke depan, duduk di belakang. Hati-hati, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, mendekatlah kepada khatib, yang sebagaimana saya sampaikan 3 pekan yang lalu. Mendekatlah kepada khatib karena seseorang akan dilambatkan masuk surga jika punya kebiasaan menjauh dari khatib. Ya, Allahu Akbar. Jadi kalau masih bisa untuk ke depan saja, ke depan saja. Ini bahkan anak muda kita, beberapa dari anak muda kita di luar pula duduk dia. Astagfirullahaladzim. Ya, di luar pula duduknya. Nah, ini dia. Kalau misalnya di dalam masjid masih banyak kosong, kita udah booking di luar dulu, hati-hati bisa putus safnya. Bisa putus safnya. Apalagi ketika khatib sedang berkhutbah, dia duduk di luar di dekat Honda, di dekat motor sambil ketawa ketiwi di situ, itu tak ada faedah salat Jumatnya lagi. Memang sah secara kewajiban, tapi pahalanya hilang semuanya. Bahkan Nabi lebih tegas lagi menyebutkan seperti himar yang menggendong buku-buku. Ya, tidak ada faedahnya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, perbanyaklah mengisi waktu antara azan dengan iqamah dengan doa, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Bahkan jarak waktu antara azan dan iqamah itu cukup untuk mereka yang makan untuk menyelesaikan makanannya, cukup untuk mereka yang buang hajat untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, itu jeda waktunya. Kalau kata guru kami dulu, Profesor Zikri Darussalam, dia menyebutkan minimal waktu azan iqamah yang sesuai dengan hadis-hadis di zaman dulu, kalau dikalkulasikan dengan ilmu matematika sekarang, itu kurang lebih 9 menit. Ya, kurang lebih 9 menit. Ya, baik. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Arab Saudi, itu tidak 9 menit lagi. Setengah jam. 40 menit menunggu, Masya Allah ya. Bahkan sempat aja nak minum air zam-zam dulu, baca Quran lagi, pergi keluar kejap lagi, minum lagi, baru iqamah. Nah, di sini tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, yang berhak, pernah kita sampaikan sebelumnya, yang berhak menyuruh muadzin untuk iqamah itu hanya imam tetap. Makmum tidak diperkenankan meminta muadzin untuk menegakkan iqamah. Kan banyak terjadi. Kita sebagai makmum, ada muadzin ya, walaupun jamnya sudah berbunyi titit, imamnya masih belum menyuruh, tetap jangan tegakkan dulu iqamah. Dan ini faktanya pendapat ulama Syafi'iyah juga. Kadang-kadang kita ngomong, muadzin, qamat lagi. Padahal imam tak ada nyuruh. Nah, kecuali imam, misalnya imam yang ditetapkan di masjid 4 orang. Nah, 4 orang inilah yang berhak untuk menyuruh muadzin iqamah. Kita yang tak ada pangkat imamnya jangan suruh-suruh.
Jangan seru-seru. Karena muadzin itu orang yang diberi amanah oleh sang imam, sang imam. Karena itu saking luar biasa pembahasan ini, Imam Ibnu Rushdi ya terkenal dengan istilah Averroes ya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ini kitab pondok tingkat aliyah, kitab perbandingan mazhab, Al-Imam Ibnu Rushd menyebutkan satu pasal terdapat di Kitabus Shalah. Satu pasal tentang kapan kita dianjurkan tegak ketika iqamah dikumandangkan. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, ketika awal azan langsung tegak. Dalilnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pendapat kedua, ketika ucapan hayya 'alas shalah, tegak makmum semuanya. Pendapat ketiga, ketika hayya 'alal falah, tegak makmum semuanya. Pendapat keempat, ketika imam sudah berada di sini, tegak dia menuju ke safnya, baru makmum tegak. Karena imam itu ada untuk dipatuhi, Nah, saya mengambil pendapat yang terakhir. Kapan kita tegak? Ketika imam sudah tegak, baru kita tegak. Karena itu di Arab Saudi pun seperti itu juga, ya di Mesir pun seperti itu juga. Ketika imamnya baru muncul, baru mereka tegak, Masya Allah. Apalagi kalau di Masjidil Haram imamnya dikawal, ya dikawal. Kalau kita tak ada pengawal, kita tak ada kawal-kawal. Allahu Akbar. Kemudian kalau sudah ada azan, sudah iqamah, sedangkan ada makmum yang masih, misalnya muazin diperintahkan untuk iqamah oleh imam, masuk saya, masih ada waktu, langsung sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya? Ketika langsung muazin iqamah, saya wajib membatalkannya, karena sholatnya sudah tidak sah lagi. Karena kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalat fala sholata illa al-maktubah." Jika iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Jadi walaupun kita baru takbir, muadzin iqamah, rakaat pertama langsung batalkan. Kecuali kita sudah berada di ujung sholat. Muadzin iqamah jangan dibatalkan, selesaikan. Insya Allah sah. Karena itu salah satu tugas muadzin dan imam adalah ketika mau menegakkan iqamah, lihat dulu jamaah, ada nggak habis sholat. Tapi kalau ditunggu semuanya, tak jadi sholat. Karena ada yang masuk sholat, ya, Masya Allah. Subhanallah. Tetapi insya Allah jarang yang seperti itu. Ya, belum lagi iqamah dikumandangkan, masuk tak sholat dulu, kejap berdiri. La ilaha illallah. Minimal ambil manfaatnya. Kalaupun mungkin kita lagi malas misalnya untuk melaksanakan sholat sunnah, tegak itu jangan tegak diam aja sambil nunggu. Di jam 2 menit lagi kita tegak nunggu di belakang, nunggu belakang. Angkat tangan, berdoa kepada Allah. Kita berada di waktu mustajab. Baik, selanjutnya, sampaikan dai. Allahu Akbar. Baik, saya sampaikan saja. Kalau sudah terdapat azan di masjid, tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena ada hajat. Kata Nabi SAW, "Man adrakahu al-adhanu fil masjid summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu ar-raj'ah fa huwa munafiq." Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapati azan lalu dia keluar, tidak ada uzur, tidak ada kebutuhan, dan tak balik lagi, maka kata Nabi SAW, dia munafik. Kalau kita masih balik, Pak. Kita masih balik, kejap keluar, duduk di pinggiran perkara itu, iqamah kemana? Masuk lagi. Bagaimana hukumnya? Makruh juga, Pak. Makruh juga, kecuali ada uzur. Ya, misalnya mau minum dulu kejap di luar, atau misalnya mau buang sampah, meletakkan sesuatu, mau ke hajat, boleh. Tapi kalau cuma keluar duduk kejap, tak ada alasan, makruh. Tapi insya Allah ada alasannya. Apa alasannya? Di dalamnya sejuk betul, keluar kejap. Nah, itu boleh saja insya Allah. Yang parah, yang tak boleh adalah azan kumandang dia keluar, pas keluar ke rumah minum kopi. Kopi tak balik lagi. La ilaha illallah. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Ini kata Nabi SAW.
Ketika keluar masjid, dahulukan kaki kiri, kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan yang terakhir, nih, bisa nggak kita amalkan ini, Bapak Ibu yang saya muliakan? Kalau ibu-ibu jangan, ya bapak-bapaknya nih. Ke-15, ketika saya mengetik ini Pak Bu, saya mikir dulu. Saya searching di kitab-kitab yang lainnya karena saya kebanyakan menulis ini menggunakan Maktabatus Syamilah. Itu sebuah software program di komputer yang berisi ribuan kitab berbahasa Arab. Nah itu bisa di searching, itu banyak itu. Itu orang-orang muhsinin dari sana yang men-scan buku dan sebagainya. Jadi Pak, salah satu kebiasaan orang Arab itu, kalau muncul kitab baru, misalnya terbitan baru, mereka akan berlomba-lomba membelinya. Ketika mereka sudah beli, mereka scan, akhirnya mereka bagikan secara gratis di internet. Luar biasa, muhsinin luar biasa. Nah, itu kebiasaan orang sana itu, ya. Jadi salah satu yang dibuat itu software Maktabatus Syamilah. Jadi saya ketika mendapatkan ini, salah satu adab menuju ke masjid, saya sedikit ragu untuk menyampaikannya. Tetapi ketika saya bandingkan dengan pendapat-pendapat ulama mazhab, 4-5 mazhab, ternyata mereka menganjurkan juga. Apa itu? Sesekali ketika keluar dari rumah, baik pergi ke masjid ataupun ke tempat lainnya, sesekali nyeker tak pakai sendal. Sekali nyeker tak pakai sendal. Hadisnya apa? Baik, hadis Imam Muslim juz 6 halaman 153, nomor hadis 5615 dari Jabir. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul istaghfiru minan ni'al fa inna ar-rajula la yazal raqiban man ta'al. Satu sisi hadisnya Nabi menganjurkan kita pakai sendal, tetapi satu sisi yang lainnya adalah Nabi menganjurkan sesekali nyeker. Hadis yang diriwayatkan dalam di hadis Imam Muslim di nomor hadis 5617. Nyeker sesekali Pak. Saya pernah nyeker sesekali Pak, pas sholat Jumat pergi pakai sendal, balik nyeker. Itu pernah terjadi itu. Tapi sesekali kita menyengaja seperti ini. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi itu kalau beliau berbicara, tidaklah yang beliau keluarkan kalau sudah berbincang hukum Islam kecuali itu wahyu dari Allah. Sedikit, saya tambah sedikit Pak ya, izin Pak ya, sedikit. Jadi salah satu manfaat sesekali kita nyeker itu mengeluarkan ion-ion negatif melalui telapak kaki dimasukkan ke dalam tanah bumi. Dan ada orang barat yang menelitinya, mereka pakai kayak alat pendeteksi gitu. Kalau mereka pakai sendal, tak ada muncul alat magnetiknya, tapi ketika tak pakai sendal mereka hentakkan ke bumi, mereka lekatkan ke kaki mereka, itu ada aliran listrik yang mengalir ke bawah. Ternyata itu ion-ion negatif, ya, ion-ion negatif yang keluar dari tubuh kita. Minta maaf kalau salah bahasanya karena saya bukan orang saintis, ya. Tapi begitu maksudnya, ada hikmahnya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan sesekali nyeker itu untuk menunjukkan sikap tawadhu, untuk mengajarkan kita agar tawadhu. Itu saja hikmahnya, insyaallah taala. Baik, tidak sesuai dengan tema yang dibahas. Insyaallah akan kita bahas di pekan depan tentang anjuran salat berjamaah dan bagaimana para ulama memandang laki-laki, terkhususnya tentang hukum salat berjamaah. Karena dalam mazhab Hambali, laki-laki itu wajib fardhu ain untuk sholat berjamaah. Beda dengan Syafi'iyah, sunnatul muakkadah. Insya Allah akan kita bahas di pekan depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada bahasan yang keliru, pembahasan yang keliru mohon dimaafkan karena yang berbicara juga manusia biasa. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.